Halo semuanya. Halo. Selamat datang di Aula Step Poros Eskalasi. Asik. Gokil. Ini kenalin dong, kalian dari biro atau departemen apa? Siapa nih kalian? Lah, kalian gak kenal sama kita. Ya teman-teman, kenalin kita dari Pimkap. Halo semuanya. Boleh nih, mulai dari kakak yang tengah dulu deh. Namanya siapa dan sebagai apa? Halo, kenalin, saya Vincent Pujituan. Tahun ini dimanain sebagai Ketua BEM Kema FEB Unpad Kabinet Proses Eskalasi. Halo teman-teman, kenalin, nama gue Sani Abdul Alam Siregar, bisa dipanggil Osan. Gue menjadi partner Vincent di sini, diamanain juga sebagai Wakil Ketua BEM Kema FEB Unpad Kabinet Proses Eskalasi. Kenalin, gue Haris Rehan Raffi, gue di sebagai Kepala Tim Pengembangan Internal Kabinet Proses Eskalasi. Aku Dimas Muhammad Kautsar, biasa dipanggil Dimas. Aku menjabat sebagai Kepala Bidang Sekretariat Umum atau Sekretaris Umum BEM Kema FEB Unpad tahun 2024. Halo guys, kenalin nama saya Ilmi Sugirang Putra. Saya sebagai Kepala Bidang Sosial Politik BEM Kema FEB Unpad tahun 2024. Halo semua, aku Zahra Fitriana, biasa dipanggil Zahra, membersamai Kabinet Proses Eskalasi sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan. Salam kenal. Halo teman-teman, kenalin nama aku Mutiara Syifa, bisa dipanggil Muti atau Mutoy. Yang saat ini alhamdulillah diamanahi sebagai Kepala Bidang dari Komunikasi dan Informasi. Halo teman-teman semua, salam kenal. Gue Arif Birahman Sinulingga. Di sini gue membantu sahabat dan teman baik gue, Vincent Thomas, sebagai Kepala Bidang Kaderisasi dan Keilmuan BEM Kema FEB Unpad Kabinet Proses Eskalasi. Jadi gimana nih Kang Teh, perasaannya udah 1 tahun di BEM? Kita mulai dari siapa dulu nih? Wakilnya. Zara, boleh Zara. Lah. Jadi kalau ngomongin tentang 1 bulan nge-BEM, gue pengen cepet-cepet demis. Tapi setelah udah 1 tahun nge-BEM, gue cepet amai. Bukan pengalaman 1 tahun yang paling menyenangkan buat gue, bukan yang paling menuai banyak senyuman juga buat gue, tapi mungkin jadi salah satu pengalaman dan last dance terakhir gue di kampus, di kegiatan Ormawa, yang paling banyak pembelajarannya gitu aja sih. Gue banyak disuruh jadi dewasanya sih. Itu aja, terima kasih. Hardworking sih, banyak banget struggle-nya. Tapi karena banyak orang yang ngebantu di belakang, jadi semua struggle itu bisa ke-handle dengan baik lah. Kalau gue jujur gak kerasa ya, udah setahun, tiba-tiba hampir setahun nge-BEM. Awal mungkin banyak struggle-nya dan ternyata banyak banget juga pembelajaran yang gue dapat. Jujur baik, maksudnya baik mengenal orang baru maupun banyak hal banget juga yang gue pelajarin. Jadi kayak it's so fun and sangat menyenangkan juga. Asik. Apa? Gimana pengalaman di BEM selama 1 tahun? What a fun roller coaster ride. Naik turunnya dapet, dan yang penting kan kenangan apa yang kita taruh di FEB ini itu guys. Buat Kang Vincent sama Kang Osa, ceritain dong gimana kabinet ini di awal bisa terbentuk sampai akhirnya jadi kabinet yang utuh. Lulusan dulu. Jam 4 pagi. Oke. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin gimana awalnya kabinet ini terbentuk sampai menjadi kabinet yang dalam tanda kutip utuh, panjang sih. Berat juga pada masa-masa kita masih ngekonsepin segala macam itu. Ini ada beberapa orang yang juga merupakan tim sukses kita pada skala itu. Ilmi mungkin 1 hari bisa 4 botol kerating, gue 3 botol kerating tut gitu ya. Vincent juga banyak dan lain-lain, hampir tiap malam. Dan posisi kita lagi KKN di Pangandaran, jadi tiap malam tuh bener-bener yang wah lembur kayak kuda, ngerjain grand design, nyari-nyari analisis segala macam, nyari-nyari data, ngekaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan ke mahasiswa dan ke BEM. Ya kita bener-bener belajar BEM ini dari nol sih, dari mulai terbentuknya, dari mulai sejarahnya, lalu sampai setelah itu baru kita bentuk dan kita konsepin dari visi misi kita dan mimpi kita itu seperti apa gitu sih mungkin kalau misalnya dari gue. Kalau dari lu gimana sih? Kalau dari gue, mimpi yang dibangun sama proses eskalasi itu berat karena kita ini pengen coba ngerombak bukan hanya lapisan terluar which is branding atau kemasan, tapi kita pengen ganti mesin. Kita mau rombak total dalamnya. Tapi kami pun sadar betul kalau kita bukan orang yang pertama dilahirkan dan bukan orang yang terakhir meninggal gitu. Kita di FEB Unpad tuh cuman penyintas. Jadi kita jadi mahasiswa tuh di kampus tuh sebentar. Banyak kakak-kakak kita, banyak adik-adik kita nanti. Makanya jadinya ketika kita pengen coba bawa banyak hal yang baru, hal yang inovatif, kita harus dengan proses pertimbangan dan mempertimbangkan segala variabel yang sangat-sangat banyak. Tentu ketika akhirnya dihadirkan ada banyak penerimaan, ada banyak resistensi gitu. Judulnya aja transformasi standarisasi.
standar seperti apa emang yang mau dibawakan. Pasti kan pertanyaan mendasarnya seperti itu. Dengan berbagai cerita dan pengalaman kita ke belakang, dengan berbagai struggle yang dihadapi Vincent Osan, kita hadapin sampai utuh ya. Kurang lebih kalau sampai ada staff itu dianggap utuh, mungkin kita hampir 3 bulan baru punya staff sejak dilantik 28 Januari. Apakah kondisi kita chaos? Apakah kita hancur? Ntar teman-teman bisa simak sendiri kayak gimana gitu. Sekarang aku nanya nih, khususnya ke akar teteh Kabi. Boleh nih ceritain gimana perasaan kalian ketika pertama kali diajak jadi Kabit di Poros Eskalasi. Lu pas, gue pikir Sebenarnya udah tahu sih, soalnya banyak teman-teman yang ditawar-tawarin gitu. Apalagi yang menawarkan posisi gue tuh Osan ya, kebetulan karena Osan tuh teman lama gue dari semester 1, waktu itu ikut salah satu broker di FEB Awards ya. Walaupun udah tahu gitu, tapi ya coba dipertimbangin dulu. Banyak pertimbangannya kayak nanya-nanya keluarga, nanya-nanya temen, terus gimana sih history dan track recordnya Vincent sama Osan gitu. Tapi ya akhirnya coba aja dilaluin dulu gitu, dijalanin aja gitu. Jadi ya rasanya udah tahu, tapi masih banyak hal-hal yang bisa bikin terkejut pastinya nantinya. Oke, jadi kalau ditanya perasaan gue gimana, ya akhirnya kabinetnya yang mengajarkan gue bahwa rasa puas yang gue dapatkan di tahun kemarin itu sebenarnya nggak cukup. Jadi gue disadarkan kalau rasa puas tuh nggak bisa di situ aja. Kalau pertama kali rasanya gue kaget dengan kultur yang berbeda, kaget dengan workflow yang berbeda, tapi setelah melewati semua, ya gue udah dewasakan, udah itu aja sih. Terima kasih. FYI sebenarnya udah dapet hint. Vincent pernah bikin story sama satu orang, terus gue reply storynya kayak WD gitu kan. Terus Zah, gue rekomendasiin nama lu ya gitu katanya. Oh ya udah, berarti udah dapet hint gitu. Terus beberapa hari kemudian, nggak ada, ini mah nggak ada notif dari Vincent. Kan berhubung komunikasi sama Vincent terakhir 2022 ya, seingat gue. Terus di chat lagi tahun 2024 bulan-bulan Februari hari Rabu, cuman lupa exact tanggalnya ya. Terus aja ketemu, waduh apa nih gitu kan. Perasaannya nggak berani ketemu sendiri, makanya bawa temen. Alibinya ngobrol guys, jadi ngobrolin tentang sesuatu hal. Jadinya gue kayak kalau misalkan mau ngobrolin ini, gue sekalian ajak aja orang yang lebih expert dari gue gitu kan, buat teman. Jadi emang nggak berani ngobrol sendiri. Terus udah deh, ternyata ada Osan juga ya pas ngobrol. Iya, gue kira Vincent sendiri nggak sama Osan. Perasaannya walaupun udah dapet hint tetap kaget. Bejir beneran nih gue gitu kan. Terus setelah Vincent ngobrol sama gue panjang lebar kali tinggi 2 jam lebih, gue masih mempertanyakan kenapa gue Sen gitu. Terus Vincentnya kayak aduh, karena itu Zara. Campur aduk sih, khawatir iya, tapi ada excitednya juga iya, karena momentum lagi kosong dan menunggu-nunggu kesempatan pada saat itu. Banyak takutnya juga sih, tapi udah kayak yang Vincent udah pernah kerja bareng sama dia. Udah tahu bakalan kayak gitu. Ternyata gitu juga. Cuman gitu juganya setahun guys. Sebelumnya kan cuman 6 bulan ya gitu. Jujur sebenarnya nggak expect, karena pertama kali Vincent approach aku itu buat ini nggak apa sih kan, justru buat nanya review loser. Jadi guys, Vincent pertama kali nge-approach aku bukan buat sebagai Kabi, tapi untuk nanya kayak, mood kan lu temennya Bu Zahra banget nih katanya gitu. Terus kayak boleh gak coba kasih POV lu sebagai teman, tapi ya secara objektif, maksudnya mungkin lu bisa punya personal perspektif yang lebih besar katanya Vincent gitu. Akhirnya pertama kali ngobrol itu buat ngasih itu justru rekomendasi kayak beberapa hal yang akhirnya gue kasih tahu ke Vincent sama Osan. Kalau tahu gue udah abis itu udah kayak udah ngobrol online atau lewat call ya, ngobrol singkat. Pokoknya dia intinya nanya tentang terkait Zahra, karena emang mau ngajak lu ke kabinetnya dia. Terus kayak setelah ngobrol itu, terus beberapa hari setelahnya tiba-tiba dia ngajak ngobrol lagi. Terus aku kira kayak mungkin ada apa nih, mau minta review siapa lagi gitu. Review enggak. Terus habis itu pas ngobrol kok arahnya ya itu tadi, maksudnya kebaca kok arahnya kayak mau ngajak sebagai salah satu bagian dari kepala bidangnya. Dan jujur pas pertama kali Vincent ngajak, aku gak ada arah buat jadi kabit guys. Aku mikirnya udah sempat mau fokus magang, mau fokus kuliah, mau fokus skripsi gitu. Jadi maksudnya udah nggak fokus koordinasi sama sekali. Makanya pas pas awal mula Vincent ajak, nggak yang gimana mempertimbangkan, cuman presentasinya masih kecil waktu itu. Terus udah sempat ditolak. Terus ternyata Vincent sama Osan tidak menyerah. Akhirnya mereka mencoba lagi. Jadi untuk ditolak dulu
Mereka minta untuk ngobrol lagi, terus akhirnya aku mencoba untuk mempertimbangkan, nanya juga ke orang-orang sekitar, ke kakak aku, ke keluarga khususnya, terus ke beberapa teman-teman juga. So udah after a lot of consideration akhirnya oke, aku terima ajakan mereka berdua gitu deh. Sebagai kabit pertama gak sih, Sen? Iya, sebagai kabit pertama. Mulai dari mana deh? Mana deh? Ada sebelum itu dia tuh reaksi dulu ya. Mungkin kaget sih karena mungkin dia tahu gue tuh senang sama isu sosial politik. Jadi pada saat itu ada isu rektor apa ya? Kita tuh yang profesor rilis rektor ya, rilis guru besar di Patiukur. Karena kayaknya dia tahu gue tuh seruan pajajaran. Dia tuh kayaknya tahu gue senang sama isu sosial politik. Dia pancing lah sama itu. Ayo Mi ngobrol tentang itu. Taunya ada selipan kayak apa nih gitu. Iya. Oh ya bentar, gue pikir-pikir dulu. Gue ngobrol lah sama ada temen waktu itu di Pangandaran, temen di luar Pangandaran juga ada. Banyak lah teman-teman. Gak kayak Gak kayak Mutiara ya 10. Gue ngobrol dan pada saat itu gue masih belum menemukan alasan kenapa gue harus nggak masuk ya. Balik. Alasan gue masuk menjadi bagian dari kabinet proses eskalasi di kepala bidang sospol ini. Gua tolak sekali tuh. Tapi dia udah ngasih gelang sih belum ya pada saat itu. Udah di Pangandaran, Lepari itu satu. Kedua kalinya ngajak lagi ngobrol di tempat mana ketemu Februari. Kaget. Karena gue ketemu dia tuh adalah ketemu dia lagi di Bandung di Patiukur. Pada saat itu dia dari luar kota datang gue bisa jam sekian ditemuin lah. Gue pun abis ada kegiatan segala macam, ketemulah di sela-sela kesibukan kita semua, ngobrol segala macam. Ya oke. Pada saat itu gue mikir ini ya jadi salah satu hobi gue, ini jadi salah satu apa ya ini tuh lukis. Bukan dong. asah cara gue mengasah critical thinking lah, terus relevansi teori yang gue pakai di kampus sama gimana sih cara gue tarik ke grassroots ke segala macamnya. Nah ada di kepala bidang sospol ini, makanya setelah beberapa ngobrol juga sama teman-teman, pada akhirnya gue memberanikan diri untuk ambil. Kaget sih emang di awalnya, tapi pada akhirnya wah seru banget itu sih. Dengan berbagai dinamikanya, kadang di jalan, kadang di desa, kadang kidding gitu. Di pantai. Pertama kali diajak reaksinya, ini boleh ditanya sama Vincent, gue sangat amat ketawa gitu. Gue ketawa, adalah mungkin 15 menit gue ketawa gak berhenti gara-gara diajak gitu. Itu dia datang ke kontrakan gue malam-malam. Biasalah, emang gak pernah to the point orangnya. Emang selalu mencoba menyembunyikan di balik lapisan-lapisan obrolan, keresahan tentang FEB seperti apa, bla 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 dan sebagainya. Cuman lambat laun ya gue deket sama Vincent udah lumayan lama. Sempat deket dulu pas kerja bareng juga di kepanitiaan yang tadi Zara ceritain. Sempat musuhan juga sempat pernah, berantem juga sempat pernah, baikan lagi, deket lagi, terus kemudian tim sesan bareng. Nah waktu itu fun fact, gue nyampein ke dia. Ya mungkin ini banyak teman-teman yang belum tahu juga, dan gue cuma ceritain ke beberapa orang terdekat gue aja gitu. Kalau misalkan gue bilang ke Vincent, oke, buat ngebantuin lu jadi tim ses, gue akan pertimbangkan dan mungkin gue bisa ambil. Cuman jangan pernah sekalipun terlintas dalam pikiran lu untuk ngajak gue dalam kabinet lu, gue gak akan mau. Gue bilang kayak gitu. Deal katanya. Cuman ya long story short, ya pada akhirnya hari itu terjadi. Makanya gue ketawa banget karena ya kita udah pernah ngobrol ini dan gue udah pernah disclaimer dari awal, gue sama sekali gak ada ketertarikan. Dan memang pada saat itu kondisinya bidang yang gue kepalai jadi salah satu puzzle piece terakhir dari kepala bidang atau pimpinan kabinet yang memang harus diisi. Kalau ngomongin penolakan ya sudah pasti sempat gue tolak, gak sekali, tapi adalah mungkin beberapa kali. Teman-teman tebak-tebak sendiri aja berapa kali datang lagi. Emang gue harus akuin salah satu teman dan sahabat gue yang paling gigih adalah Vincent Thomas, dan tidak menyerah dengan mimpi dan apa yang dia perjuangkan. Satu malam dia datang ke kontrakan gue di depan parkiran di garasi, terus kemudian dengan cerita segala macam kondisi yang ada. Ya mungkin kalau ditanya alasan apa, ya alasan gue mungkin paling sederhana mungkin dibanding teman-teman yang lain, karena gue ingin membantu dia aja gitu. Membantu teman gue, membantu sahabat gue, sebagaimana gue sebut di awal tadi. Ini buat Vincent Thomas gitu. Dia pada akhirnya gue masuk. Tapi kalau reaksinya apa, gue ketawa tadi gitu. Gitu guys.
Makanya jadi kebayangkan kenapa kita tadi utuhnya butuh 3 bulan. Soalnya nyari PIMKP 1,5 bulan. Bisa dapat notis-notis beberapa hin-hin kecil lah dari cerita mereka gitu. Kan sekarang banyak yang ikutin kayak kabinet poros eskalasi nih. Emang artinya itu apa? Ini udah begini kan? Asik ya? Ganteng ya? Ini tuh janjinya kan pengennya disampaikan pas close gathering. Jadi ketika video ini diupload sih harusnya kita udah ini ya, udah tinggal demis. Jadi gaya kabinetnya itu gua terinspirasi dari salah satu lembaga yang ada di Unpad juga sebenarnya, yang mempergunakan satu instrumen yang menurut gue sangat-sangat wah mewah nih gitu. Yaitu dia pakai unsur nadi. Jadi di sisi sebelah sini nih nadi. Nah makanya ketika lagi bingung, jadi kan kabinetnya hitungannya cukup terlambat baru running. Nentuin nama kabinet pusing setengah mampus. Nentuin gaya juga aduh lebih pusing lagi. Nah waktu itu tuh entah kenapa lagi di motor apa lagi di mana kepikiran ke kontrakan Arif, ceritain gimana kalau misalkan nunjuk nadi. Kalau misalkan tagline gayanya begini, kalau misalkan foto gayanya jangan ke bawah tangannya, jangan kayak gini tapi diangkat terus tunjuk 2 jari. Kayak ngecek kan pakai 2 jari nih. Nah, karena kita ngecek pakai 2 jari, teman-teman tuh kadang-kadang masih bingung jempolnya buka apa tutup itu bebas. Yang penting 2 jarinya ditunjuk. Jadi intinya asal muasal dari sana, tapi maknanya adalah kita pengen banget teman-teman katalisator, teman-teman fungsionaris kabinet proses eskalasi itu semaksimal mungkin sebetul-betulnya untuk memaknai dia adalah proses eskalasi. Semangat proses eskalasi itu mengalir dan ada di sekujur tubuhnya sejak dia didenyutkan dari nadinya kayak gitu kurang lebih. So deep. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi G. Nanti aku bakal tanya pertanyaan siapa yang paling ini. Wah, agak bahaya tuh. Ntar aku countdown 3, 2, 1. Kalian bertunjuk orangnya terus kalian sebut kenapa kalian tunjuk. Siap. Siapa yang paling cengeng? Siapa yang pancing? Iya ya. Oke. 3, 2, 1. Lu nunjuk putih gak? Gue nunjuk putih. Basically mungkin dari banyaknya pertemuan-pertemuan kita selama nge-BEM setahun ke belakang ya gue melihat bahwa saya Mutoy adalah sosok paling rapuh di antara kita berdelapan sih. Walaupun sebenarnya kita semua di sini rapuh guys, gak ada yang kuat, ini sok kuat aja. Cuman ya mungkin teman-teman yang lain ya kecuali Arif Sigma Male Alpha. Kita lebih sering mungkin bersedih di belakang, di kamar sendirian atau sama siapalah apapun gitu. Pokoknya bener-bener yang ya menyembunyikan rasa sedih dan rasa sisi lemah kita. Sedangkan kalau misalnya Mutoy, memang Mutoy ini secara personality pun mungkin di antara kita berdelapan yang paling baik ya. Sepakat ya? Sepakat ya. Yang paling keibuan, yang paling sosoknya sangat ya sangat perhatian dan lain-lain, sehingga mungkin lebih sensitif juga lah perasaannya gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Gue nunjuk Zahra. Ada satu kata yang gue dapet dari BEM sekarang yang dia dapat dari Peples kemarin, Meraki. Nah, Zahra nih orangnya Meraki. Jadi setiap yang dia kerjain tuh pasti gimana sih? Gue nggak tahu definisinya. Meraki memasukkan sebagian dari dirinya ke dalam hal yang dia kerjakan gitu. Sebenarnya gue tahu cuma lupa gitu. Nama juga manusia bukan Abi Boy. Iya, Zahra tuh emang passionate apa segala macam. Jadi ketika segala sesuatu hal nggak sesuai atau segala sesuatu hal nggak sesuai. Jadi ya cara dia aktualisasi dirinya yaitu mengeluarkan air mata gitu. Gue juga nunjuk Zahra soalnya beberapa kali ya karena minta bantuan administrasi atau keuangan gitu. Terus dia sambil nangis. Mulai dari PPF lah, delegasi BFF lah, apa segala macam. Dim tolong. Suaranya sampai geter gitu. Kalau dengar sambil suara geter gitu kan kayak ya bocah kasihan amat sih. Bagus, itu tuh harus diterapin gitu. Makanya guys kasihanin gue. Itulah guys. Jangan minta dikasihani, tapi dikuatkan pundaknya. Kita sekali-kali kasihan. Sebelum next question gue nambahin sedikit. Tadi kan gue nunjuk Osan kan. Nah soalnya gue tahu beberapa hal yang emang cuman gue dan Osan yang tahu gitu. Bahkan sebenarnya Osan belum tentu tahu, gue tahu gitu. Lanjut.
Siapa yang paling asbun? Oke, tenang. Gas. 2, 1. Biarkan gue bercerita. Mungkin orang-orang lihatnya gue orang yang paling muda dan paling reaktif kalau ngomongin ekspresi. Tapi kalau soal celutukan nih, tuh ada yang lebih pedes bang gitu. Wah ngaco lah dia gitu. Kacau. Gue sampai istighfar dalam hati tau ya. 3 kali. Astagfirullah. Gue jadi makin inget Allah sih sebenarnya sih. Makasih lah. Masya Allah. Jadi sebenarnya kan emang gak jago-jago banget urusan administrasi dan keuangan. Gue tuh minta diajarkan gitu kan. Jadi ya kalau misalkan anak-anak gue tidak mengerti juga emang ada miss dari gue nya gitu loh. Tapi beliau ini kalau ngomong tuh kayak tiba-tiba pip gitu. Boleh sebutin gak? Monyet. Gak usah lah. Gitu. Jadi yang paling asbun dia. Clear lah. Kita next. Siapa yang bakalan paling cepat buat nikah? Sebentar. Kita mikir sebentar. Kalau paling cepat nikah, gas. Hitung, Nang. Hitung, Nang. 3, 2, 1. Sebenarnya kayaknya pada lama semua sih, tapi Iya. Gue nunjuk Mutoy karena ya gue melihat Mutoy ini gue belum pernah menemukan dia berpasangan. Jadi selama ini dia masih single. Tapi gue melihat dia adalah orang yang cukup setia aja. Dan kalau misalnya kayak dia menemukan pasangan yang tepat, kayak dia bakal nikah deh. Dan mungkin dalam tempo yang cukup cepat. Kalau gue ngerasa kayak gitu ya. Kurang lebih mirip sama Osan. Ya nggak tahu ya sebenarnya kalau alasan naratifnya gue nggak ada yang di top of mind gue, cuman ya udah yang paling cepetnya kayak dia gitu. Alasannya gue nggak ada, cuman kayak alasannya karena yang lain kayak lama ya. Iya itu benar. Menimbang, bentar, maksudnya menimbang. Ada yang faktor pertimbangannya itu waktu lulus, tahun lulusnya mungkin lebih lama sehingga, iya terus kemudian agama kemudian itu berimplikasi sama waktu nikahnya itu. Cuman kayak oke Mutoy deh. Tadi gue nunjuk Arif. Sebenarnya gue ngeliat setelah gue pikir-pikir gue sebenarnya lebih pikir Harits sih yang cepat nikah. Harits. Cuman Arif ini pasti lebih bersemangat lah, itu aja. Terima kasih ya. Cukup. Semangat maksudnya biar cepet-cepet punya rezeki gitu, gitu. Menuntaskan sunnah. Nah, menuntaskan sunnah. Next. Bisa gak kalian jawab? Oke, gue yang menentukan ini. Karena gue ketuanya, jadi gue menentukan gilirannya. Langsung. Jadi sebenarnya kalau berbicara mimpi ya, gue tuh orang yang pengen bisa gue pengen bisa memberikan konsultasi pada orang lain. Sebenarnya gue pengen omongan gue bisa berdampak bagi orang lain. Dan biasanya omongan gue tuh berdampak person to person sebenarnya. Jadi gue tuh pengen bisa memberikan strategi atau enggak sih kan strategi, sebenarnya gue pengen bisa memberikan saran yang berguna buat orang lain. Kalau simple secara person gitu. Kalau mimpi gue secara karir, gue tuh pengen jadi konsultan. Dan harapannya kalau never ending escalationnya adalah gue bisa membuat sebuah grand plan, mungkin membuat strategi yang dipakai terus. Gitu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang Ilmi. Gue tuh sangat ngelihat kalau misalkan di BEM luar sana itu lebih bagus daripada kita. Gue nggak pengen kalau misalkan BEM FEB ini FEB 4 itu diremehkan. Dan endgame dari ini tuh gue pengen kalau misalkan BEM FEB bisa dipandang bahwa kita tuh bisa lebih dari itu, melampaui batas. Kita bisa langit ke-7 itu kita sampai lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Langit ke-3 lah. Langit ke-3 lumayan. Ada Sampai langit intinya. Iya. Udah melangit. Iya, cuma belum sampai ke luar negeri. Never ending escalation-nya orang-orang lulusan FEB 4 tuh ngisi pos-pos jabatan strategis yang ada di negara. Orang-orang lulusan FEB 4 bisa jadi sesuatu, gak cuma jadi pemanis aja di cerita orang, tapi jadi pemeran utama di setiap ceritanya. Itu sih. Saat masuk proses eskalasi guys, gue tuh udah merasa kehilangan banyak teman di FEB, di Unpad gitu. Makanya gue gak pernah berhenti untuk masuk ke lingkungan baru
biar bisa punya teman terus. Karena salah satu yang membuat gue bisa lebih hidup dan merasakan hidup tuh lebih bermakna di saat gue bisa menjadi orang di sekeliling dan bisa dikelilingin sama orang juga kayak gitu. Nah, terus kalau berbicara tentang ending gamenya itu, of course gue pengen memperluas lagi orang-orang yang bisa mengelilingi gue dan gue bisa mengelilingi orang-orang yang membutuhkan atau sekiranya dapat sesuatu dari gue gitu. Seneng lah kalau bisa menjadi kakak. Kan di sini ceritanya gue anak 21 ya, kebetulan paling tua di angkatan aktif di BEM. Jadi ending gamenya seneng saat bisa jadi kakak yang mengayomi. Bonusnya ternyata bisa menginspirasi teman-teman yang lebih muda kayak gitu. Dan kalau buat BEM-nya banyak sih aku ngerasain keresahan dan rasa aku tuh nggak suka BEM FEB tuh kayak gini. Tapi perlahan aku coba jawab satu persatu keresahan yang aku sendiri alamin bareng-bareng sama departemen yang aku ayomi. Terlalu mikro ya jawabannya, tapi itulah. Dan never ending escalationnya karena tadi aku ketemu orang-orang baru juga dan pada akhirnya ketemu kesempatan baru. Apa yang ditabur dan dituai itu pengen terusan ditabur terus dan dituai terus gitu loh. Dan inginnya juga nggak cuma nama poros eskalasi, tapi nama kita masing-masing di sini diingat terus sampai 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, seperti layaknya nama-nama orang yang pernah melegenda gitu loh di fakultas atau bahkan di Unpad. Amin. Gitu. Endgame. Kalau dari gue sih, gue pengen tetap jadi pribadi yang teguh sama prinsip diri gue sendiri, yaitu tetap taat aturan. Walaupun ya bablas dikit, tapi tetap taat aturan juga hal yang penting gitu. Kalau buat BEM, paling sih semoga yang melanjutkan posisi gue bisa mendapatkan sikap kerasnya gue gitu. Mungkin bisa lebih keras karena kan birdep kita banyak yang dalam tanda kutip masih agak susah dikasih tahu gitu ya. Jadi semoga bisa dapat wawasan atau pengetahuan yang keras gitu tentang tata kelola organisasi. Kalau buat never ending escalationnya, karena di tahun ini tuh gue tuh ngerubah tata kelolanya sekretariat umum itu sendiri, mulai dari persuratan, terutama persuratan sih, apalagi persuratan pokoknya administrasi gitu. Pokoknya pengen hal-hal yang udah gue ubah di tahun ini tuh dibawa lagi ke tahun-tahun depan dan semoga bisa menjadi evaluasi juga buat tahun-tahun ke depan supaya pengendalian yang udah gue buat di tahun ini tuh bisa menjadi hal yang membuat BEM Kema FEB Unpad tuh makin baik ke depannya. Itu sih kalau dari gue. Kalau buat endgame mungkin sebenarnya aku ini bukan tipe orang yang mudah untuk punya mimpi besar, guys. Tapi ketika aku masuk BEM dan aku punya anak-anak yang mimpinya sangat amat besar dari Medfo, Hubex dan juga Hubin yang kebetulan aku pegang. Mereka punya mimpi yang besar. Di situ aku ngerasa instead of aku punya mimpi sendiri untuk maksudnya bidang aku, ya itu termasuk bidang aku, tapi aku jadi lebih punya mimpi karena adanya mimpi-mimpi besar itu. Makanya endgame yang pada akhirnya aku ingin ketika selesai BEM adalah gimana cara anak-anak aku ini benar-benar bisa ngeraih atau mencapai mimpi-mimpinya. Dan alhamdulillah aku ngelihat tercapai, aku juga bangga sama mereka karena itu pure atas usaha mereka semua bareng sama staff-staffnya. Terus kalau misalkan buat never ending escalationnya, mungkin tadi sama kayak Zara, aku juga punya mungkin value dalam hidup untuk kalau misalkan untuk never ending escalation lebih kebagi jadi 3. Aku punya value hidup itu untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang sekitar, untuk bisa bermanfaat ininya melalui cara apapun. Jadi harapannya melalui BEM ini walaupun pada perjalanannya nggak berjalan dengan sempurna, nggak berjalan dengan semuanya lancar, dan aku pun nggak berjalan benar-benar sesuai dengan apa yang pada awal aku bayangkan. Semoga kedepannya ya aku tetap bisa jadi seorang yang memberikan manfaat dimanapun aku berada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, never ending escalationnya aku pengen anak-anak aku khususnya dan mungkin teman-teman aku BEM Cup di sini juga dan juga teman-teman BEM lainnya bisa terus meraih impian mereka gitu. Maksudnya dimanapun mereka berada nantinya, walaupun misalkan kita udah gak bareng-bareng lagi ya, aku pengen mereka tetap bisa menjadi diri mereka sendiri walaupun ngalamin struggle sesulit apapun. Aku pengen mereka bisa meraih mimpinya, termasuk itu tadi teman-teman aku di BEM yang mungkin khususnya anak-anak aku dan juga dari teman-teman BEM Cup. Dan yang ketiga, never ending escalationnya lebih ke di awal itu BEM itu dicap
jelek banget. Sampai pada saat aku nerima ajakan Vincent Osan untuk masuk ke kabinet mereka, gak sedikit, mungkin tadi Zara juga sempat mention, gak sedikit orang-orang yang akhirnya mempertanyakan, meremehkan, banyak lah bahasa-bahasa buruk lainnya. Mungkin sedikit banyak juga akhirnya energi negatifnya keterima ke aku gitu. Tapi pada akhirnya ya aku pengen, maksudnya dengan BEM yang udah berjalan sekarang, yang udah selesai, aku pengen semoganya dengan BEM poros eskalasi sekarang yang udah berjalan itu bisa mengubah sigma, bisa mengubah anggapan mereka terhadap BEM atau mungkin organisasi, dan mungkin khususnya BEM poros eskalasi gitu, BEM FEB Unpad kabinet poros eskalasi gitu sih. Asih. Endgame. Sebenarnya endgame ya dua ya. Yang pertama buat BEM tercinta ini dan juga buat diri gue pribadi. Buat BEM FEB Unpad Kabinet Poros Eskalasi ini sebenarnya sederhana awalnya endgame gue. Endgame gue sesederhana ketika BEM ini berjalan dan berhasil berjalan dari awal hingga akhir, itu udah endgame buat gue. Karena gue merasa sudah cukup membantu, memperjuangkan dan menitipkan kepercayaan gue untuk FEB sepenuhnya kepada Vincent dan Osan. Dan pada saat itu gue rasa cukup, gak perlu ada gue di dalamnya, gak perlu ada campur tangan gue di dalamnya selama kabinetnya berjalan. Itu udah endgame. Tapi ternyata setelah gue masuk, oh ya udah, endgame-nya berubah, shifting. Jadi at least BEM-nya berjalan dan selesai. Cuman seiring waktu berjalan, endgame-nya enhancing kalau kali ini. Endgame gue pada saat itu adalah gimana caranya ya departemen yang ada di bawah bidang KNK ini bisa membawakan hal-hal yang bermanfaat untuk KMA FEB dan dirasakan oleh banyak orang gitu. Gue cukup senang ketika mendengar gue dan Osan dan Muti dan salah satu sahabat gue juga Nathan sempat bareng-bareng di Peples tahun 2023, dan itu menjadi salah satu catatan milestones gue yang mungkin menjadi kenangan baik untuk gue dan dikenang baik juga oleh masyarakat KMA FEB, bahkan dielulukan juga oleh banyak orang. Cuman ketika ada yang gue dengar, oh Peples tahun 2024 lebih seru, lebih asik, lebih bagus, gue gak sedih dan gak kecewa, dan gue gak marah juga kalau misalnya Peples gue lebih jelek. Justru ya hal-hal itu yang menjadi part of pieces gue di endgame poros eskalasi ini, dan banyak bagian lainnya yang gak mungkin gue bisa sebutin satu, cuman itu salah satu contoh kecil lah gitu. Jadi ya endgame-nya lebih ke enhancing ke arah sana. Harapannya memang orang-orang mungkin akan merindukan kabinet proses eskalasi ini gitu kemudian hari, mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, dan mungkin gak ke departemen atau bidang yang gue bawahi, ataupun gak atas nama gue juga gak masalah gitu. Tapi kepada kabinetnya secara keseluruhan. Kalau endgame buat gue pribadi, jawabannya juga mungkin cukup simpel. Endgame buat gue mungkin kalau tadi ada beberapa teman-teman yang menyampaikan di legacy atau never ending escalation-nya, cuman gue menempatkan itu di endgame. Endgame gue adalah ketika gue wafat atau gue mati, ya gue mau endgame-nya adalah gue memiliki banyak kebermanfaatan buat orang lain. Dan banyak orang yang mengenang, ya gak usah mengenang lah, cuman merasakan dampak dan kebermanfaatan dan hal-hal baik yang gue tabur selama gue hidup. Dari segi banyak hal, dari segi pendidikan, dari segi harta mungkin dan sebagainya gitu. Dan ketika rasa-rasanya mungkin nauzubillah menjalik gue gak mencapai itu, berarti gue gagal untuk mencapai endgame yang gue mau gitu. Cuman karena dengan segala usaha dan tawakal yang insya Allah gue akan lakukan, ya endgame gue adalah itu, untuk bisa mencapai titik equilibrium di mana gue bisa tersenyum mungkin nanti setelah after this life gitu, untuk mengetahui bahwasanya banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dan dampak baik yang gue lakukan secara halal gitu. Dan untuk never ending escalation-nya ya buat BEM, teman-teman, adik-adik dan sahabat-sahabat gue yang gue banggakan dan gue sayangi juga, sederhana aja sebenarnya. Gue bukan orang yang perfect, gue banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Cuman kalau never ending escalation dan legacy yang ingin gue sampaikan adalah ya gue pengen mereka ini punya keinginan untuk belajar yang gak akan pernah berhenti gitu. Gue cukup kaget ketika ada salah satu orang yang bekerja bareng sama gue di bidang gue juga menyampaikan kalau misalkan ya adalah satu waktu gue minta maaf karena gue gak hadir, karena gue berhalangan untuk tidak bisa menemani dan bersamai mereka. Cuman ketika gue minta maaf, dia bilang kayak gini, ini cukup apa ya, pada saat itu menyentuh dan mengejutkan gue juga sejujurnya. Dia bilang, lu gak perlu minta maaf sama gue Kang, ya lu memang gak hadir, ya mungkin memang salah secara harfiah salah gitu. Tapi kenapa lo gak perlu minta maaf sama gue? Karena dengan ketidakhadiran lo, dengan absennya lo, gue mempelajari sesuatu. Gue belajar sesuatu, gue mengetahui dan figuring out something. Ya mungkin kalau lo datang, gue gak mempelajari itu. Jadi hal-hal seperti itu yang gue harap tertanam di diri teman-teman semua, di fungsionaris dan katalisator semuanya, untuk ya never ending escalation, never stop studying gitu. Karena banyak tokoh pemuka agama yang mungkin di agama teman-teman masing-masing yang juga sampai mati mereka juga masih belajar. Jadi never ending escalation ke arah sana. Untuk gue pribadi sebenarnya never ending escalation adalah langkah-langkah yang akan gue tempuh menuju endgame tadi gue sebutkan sih, lebih ke arah sana. Jadi kayak apapun itu untuk menuju ke sana dengan cara yang baik dan halal pasti akan gue tempuh untuk pada akhirnya menjadi never ending escalation dan juga legacy yang akan gue tuliskan dan torehkan di
kepala dan cerita orang-orang atau anak dan cucu gue nantinya. Kayak gitu. Kasih banyak. Jadi endgame gue menjadi katalisator progresivitas dalam transformasikan standarisasi dan menghadirkan eskalasi. Mungkin itu. Karena ya balik lagi, gue dan Vincent gak pernah bermimpi selama setahun ini kita pengen dikenal hebat, kita pengen dikenal keren. Gak kayak gitu. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana caranya kabinet yang kita bangun ini, balik lagi kalau misalnya ngomongin kebermanfaatan, bisa bermanfaat untuk FEB Unpad untuk melesat jauh lebih tinggi. Endgame BEM mungkin itu. Gue gak bisa menjelaskan lebih detail lagi karena kalau misalkan spesifik dan sangat detail mungkin akan sangat lama dan panjang. Tapi kalau misalnya endgame dari diri gue pribadi ya, gue kemarin menyampaikan bahwasanya gue pada saat pertama kali berada di sini gue merasa gue adalah orang yang tidak pantas dan tidak layak menjadi seorang wakabem. Sehingga proses eskalasi ini bagi gue adalah sebuah wadah pembelajaran gue yang ternyata benar-benar sangat memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan hal-hal lain lah. Bukan hanya soft skill, bukan hanya hard skill, bahkan mungkin life skill. Banyak sekali yang gue pelajarin di sini. Jadi ya endgame gue menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Never ending escalation 2. Yang pertama, kabinet proses eskalasi bagi gue adalah never ending escalation karena proses eskalasi bukan ngomongin soal 1 tahun, tapi proses eskalasi selamanya. Ya seluruh fungsionaris, seluruh kabinet ini adalah never ending escalation atau legasi yang gue tinggalkan bersama Vincent, bersama seluruh orang-orang yang di dalamnya di FEB Unpad. Bagi gue seperti itu. Yang kedua, fungsionaris atau katalisator kabinet proses eskalasi. Mulai dari pimpinan kabinet yang ada 8, pengurus harian yang ada 30, stafnya yang ada 142, executive award yang ada 59. Bagi gue, apapun perjalanan mereka ke depannya, journey mereka setelah dari proses eskalasi ini, ya mereka pernah berada di dalam proses eskalasi dan bagi gue mereka adalah orang-orang yang gue harap ada legacy gue di sana gitu. Gue harap bisa mendapatkan ilmu, bisa berkembang, bisa beraktualisasi di dalam proses eskalasi sehingga ya mereka menjadi lebih baik ke depannya. Dan bagi gue itu never ending escalation-nya gue tanamkan lebih ke orang-orang yang di dalamnya sih. Sekian dari gue. Biasanya gue yang nanya guys. Biasanya gue yang nanya 15 biro departemen, 15-15-nya gue yang nanya. Dan gue juga baru dengar kalau versi dari Pimkap ya. Terima kasih interviewer buat pertanyaannya. Dan gue juga sebenarnya agak jarang memikirkan hal-hal ini untuk ini ya. Maksudnya memikirkan kalau gue ditanya balik itu jawabannya apa. Tapi sebenarnya sudah terangkum jelas sih dalam beberapa part. Tadi disampaikan juga sama teman-teman semua. Kita mulai dari endgame. Jadi teman-teman, gue dan Osan tuh kita punya mindset kalau dari kabinet sebelumnya kami tuh diberikan banyak sekali surplus. Surplus dalam konteks bukan secara finansial ya, bukan cuma secara material, tapi portofolio, kredibilitas dan beberapa part-part lain gitu. Tapi Vincent Osan tuh memulai perjalanannya dengan defisit dan banyak hal gitu. Tadi sempat dimention aja nyari mereka aja 1,5 bulan, utuh 3 bulan. Artinya baru punya staff di BEM tuh malam takbiran. Itu announcement staff malam takbiran. Ini teman-teman Medfo mungkin lebih tahu ya gimana rasanya kita capek-capek bikin Figma, bikin booklet segala macem. Akhirnya kalau misalkan diingat-ingat, itu tuh udah kondisi yang sekritis itu sebenarnya. Waktu mulai tuh kritis. Oleh karenanya kalau dimaknai lebih dalam kata eskalasi, menghadirkan eskalasi, divisi kan gitu, katalisator progresivitas dalam mentransformasikan standarisasi dan menghadirkan eskalasi. Eskalasi bisa hadir aja tuh sebenarnya mungkin beberapa orang sudah merasa itu jadi hal yang mustahil. Tapi itu kenapa ada poros eskalasi? Dalam memaknai transformasi standarisasi, kita akan menghadapi banyak resistensi. Nah, resistensi itu membuat kita jadi sulit bergerak. Kalau eskalasinya bisa hadir, artinya kita ketika lagi sulit bergerak aja tetap bisa melangkah maju ke atas. Dan puji Tuhannya, ya teman-teman bisa silahkan maknai dan tafsirkan sendiri ya. Kira-kira endgame dari kita berdelapan itu tercapai apa enggak di kabinet tahun ini. Karena tahun ini di tanggal syuting ini juga kita sudah menuju demisioner. Tapi satu hal yang pasti adalah endgame-nya salah satunya pasti bicara tentang mengecewakan mereka yang takut, mengecewakan mereka yang gak sabaran, mengecewakan mereka yang serba instan, mengecewakan mereka yang sedari awal hanya bisa ragu, meremehkan, tapi belum tentu berani ambil peran. Dan kita juga bicara soal bagaimana kabinet ini betul-betul menghadirkan eskalasi yang dapat dimaknai dalam
dan bijak oleh Kema FEB sehingga ada alasan orang untuk melanjutkan standarisasi yang setinggi itu. Itu kalau ngomongin endgame. Kalau bicara gue pribadi sebenarnya gue nggak akan bahas terlalu banyak endgame-nya karena gue sendiri sebenarnya ngerasa kalau misalkan nyari pengalaman udah nggak terlalu udah nggak terlalu jadi satu hal yang gue kejar-kejar. Gue justru lebih ke sudah punya stepping stone yang clear, yang gue pastikan memang gue udah bakal berkembang di setiap tempat itu. Jadi gue nggak terlalu haus akan sesuatu ketika gue di FEB. Justru ada banyak banget hal yang pengen dirombak gitu. Nah, never ending escalation-nya nih, mimpinya adalah ada beberapa poin. Pertama, kelak ketika kami semua demisioner, anak-anak, teman-teman semua dari katalisator kita tuh betul-betul jadi katalisator progresivitas atau jadi pionir atau jadi poros eskalasi. Karena mimpinya adalah ketika teman-teman kabinet kita ada yang jadi pimpinan tapi sebelumnya nggak pernah ngebem, bukan banyak, ada yang sangat jarang ormawa gitu, hanya tipis-tipis aja tiba-tiba jadi pimpinan di BEM. Teman-teman staff juga masih banyak yang bingung dan lain sebagainya. Eksis Wordi apalagi gitu. Mimpinya adalah ketika kita bisa menghadirkan eskalasi sama mereka, mereka pun juga bisa menghadirkan eskalasi sama teman-temannya. Mereka pun juga bisa menghadirkan eskalasi sama adik-adiknya. Jadi harapannya eskalasi itu terus berlanjut. Yang Osen bilang tadi, ini bukan 1 tahun, ini selamanya. Dan tentunya kita pengen banget ketika ada banyak hal-hal yang tadi sudah ditransform, ada banyak hal-hal yang sudah dieskalasikan, teman-teman di let's say periode berikutnya masih punya alasan untuk melanjutkan beberapa part-part yang dirasa penting. Bukan soal caranya, tapi maksudnya. Karena maksud harus selalu di atas cara. Jadi itu sih kurang lebih kalau dari gua. Kalimat terakhir tuh gue pengen ngasih Boleh. kalimat terakhir. Ya, sebenarnya intinya kalimat terakhir dari gue, poros eskalasi itu never ending escalation. Terima kasih. Apa pesan untuk teman-teman BIMKAP atau poros eskalasi? Boleh buat Kema FEB gak? Boleh. Oke, siapa yang mau duluan? Yang paling pertama dan paling utama sebenarnya pesan gue ditujukan buat ya pasti teman-teman PIMKAP bertujuh yang ada di sini dan juga kemudian teman-teman semua fungsionaris poros eskalasi dan juga semua katalisator. Gue nggak ada punya sebenarnya pesan personified ya untuk masing-masing akan lama banget dan mungkin akan gue sampaikan ya one on one aja sama mereka langsung gitu. Cuman yang bisa gue pesankan adalah untuk teman-teman semua. Gue pernah menyampaikan pesan ini juga ke salah satu departemen dan salah beberapa teman gue. Ya mungkin lebih ke gue nggak lebih pintar dari kalian. Ya gue cuman lebih mungkin punya pengalaman sedikit lebih banyak aja dibanding kalian. Gue pernah bercerita dan ngobrol sama salah satu sahabat gue, sama salah satu orang terdekat gue juga. Kalau misalkan selama gue kuliah ya kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun setengah ini, ada satu hal yang baru gue sadari dan ya mungkin baru-baru ini gue syukuri gitu. Yang mungkin gue sedikit sesali kenapa gue gak nge-build up ini dari dulu. Apa itu? Itu adalah orang-orang terdekat yang gue punya, sahabat-sahabat terdekat dan lingkungan-lingkungan terdekat yang gue punya. Memang gue bukan orang yang lurus-lurus banget juga enggak, banyak beloknya. Dan satu hal yang sangat amat gue syukuri adalah orang-orang terdekat ini yang menjaga gue dalam koridor-koridor dengan batasan-batasan tertentu. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat ini adalah orang-orang yang menjadi semangat dan motivasi hidup untuk gue setiap hari gitu ya. Mungkin teman-teman yang mendengar pesan ini, teman-teman fungsionaris atau teman-teman Kema FEB yang masih angkatan 22, 23 ataupun 24, mungkin dewasa nantilah baru mungkin akan paham gitu. Cuman di kehidupan yang menurut gue sudah cukup challenging, gue sudah mulai masuk ke ranah profesional, ranah pekerjaan dan sebagainya. Ya yang menyelamatkan gue di kehidupan gue sehari-hari dari secara emosional, mental, kondisi kebahagiaan, sedih dan sebagainya ya orang-orang terdekat gue, sahabat-sahabat gue, orang-orang lingkungan terdekat dan keluarga yang ada gitu. Jadi pesan dari gue adalah cari orang-orang tersebut di sekitar kalian. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang pastinya akan butuh sama orang lain. Mengesampingkan sudut pandang keagamaan, cuman yang ingin gue point out adalah kalau kalian belum punya cari, dan kalau kalian udah punya rawat, karena itu yang akan nggak pernah pergi dari kalian gitu. Mungkin kalau misalnya kalian sama rekan kerja kalian bikin salah sedikit, mungkin bisa ditegur, mungkin bisa nggak ditemenin lagi, mungkin udah nggak mau nongkrong atau ngerokok bareng lagi.
Cuman kalau misalkan kalian punya orang-orang terdekat kalian, mau kalian berbuat dosa quote on quote sebesar apapun, orang-orang itulah yang akan menjaga kalian dalam koridor yang dengan batasan tertentu tadi. Orang-orang tersebutlah yang akan menyadarkan kalian, orang-orang tersebutlah yang akan memberikan toleransi tinggi kepada kalian. Jadi kalau belum punya cari, kalau udah punya rawat, dan kalian harus punya orang-orang itu. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Singkat saja, pesan untuk kawan Pimkapku. Gue absen satu-satu. Harits, kalau makan jangan berantakan. Bosan. Untuk lo yang dikader dan dibentuk untuk dewasa, jangan mut-mutan terus. Semoga langgeng sama adiknya. Dimas, kurangi dan kalau bisa stop menjengkelkan. Arif, buktikan kata-kata lo yang tadi. Rawat. Mut. Setelah apapun yang dilaluin, harus bisa menjadi orang yang bisa menentukan keputusan di atas kaki tangan diri lu sendiri. Karena dunia kejam sama lu. Ilmi, gue gak terlalu kenal sama Ilmi secara personal, tapi dia keren. Tapi kata gue stop untuk gak bercanda. Vincent, tetap rendah hati dan jangan lupakan orang-orang yang pernah bersama lu di titik manapun di setiap kehidupan lu. Udah. Luar biasa nih. Singkat padat luar biasa. Pertama yang paling dekat untuk Pimkap, makasih ya akang-akang teteh-teteh yang udah mau merawat gue di sini. Gue di sini nggak banyak memberi sesuatu justru sebenarnya ya. Kalau di lingkungan Pimkap ya, gue lebih banyak diajarkan, lebih banyak dirawat, lebih banyak dididik. Jadi dari harapan lubuk hati gue yang terdalam, gue sangat bangga dan sangat senang punya kalian tahun ini. Dan semoga kalian di tahun depan dimanapun kalian berada, apa yang kalian tabur ke gue di tahun ini tuh kalian tuai di masa depan. Jadi semoga kalian benar-benar jadi orang-orang keren di tahun depan. Semoga kalian juga mungkin mendapat gue kan merasa dirawat, kalian juga dirawat oleh orang-orang yang merawat, yang kalian lakukan ke gue di masa yang akan datang atau di tempat yang kalian akan tepati nanti. Semoga ntar kalau kalian udah keren, kalau kita ntar ketemu lagi, gue jangan diomelin lagi ya. Gitu aja sih. Semua kalau teman-teman Pimkap suka ngomelin gue juga kok. Enggak, cuma Vincent doang semuanya. Terus kalau buat teman-teman gue yang seumuran sama gue yang sekarang ikut temenin gue di BEM proses eskalasi, semoga kalian gak cepet puas ya. Karena pengalaman gue tahun lalu, teman-teman gue rata-rata tuh entah kenapa langsung jadi orang yang langsung setelah mengalami perjalanan 1 tahun ini langsung udah gue capek udahan deh. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman tolong kritisi lagi dan jangan cepet puas aja. Karena perjalanan kita tuh masih panjang teman-teman. Jadi kalau kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan, kayaknya terlalu banyak deh hal-hal yang kalian lewatkan. Terlalu banyak pelajaran-pelajaran mungkin yang akan kalian lewatkan. Terlalu banyak experience yang harus kalian dapat. Experience yang mungkin mengubah hidup kalian lewatkan. Itu aja sih buat teman-teman gue yang seangkatan sama gue. Terima kasih. Next. Lebih ke sebenarnya ini pesannya muncul juga karena atau berdasarkan dari hal yang aku dapetin dari teman-teman Pimkap dan juga dari mungkin anak-anak yang pegang dan juga dari teman-teman semua fungsionaris BEM. Dimana aku ngerasa banyak banget hal yang ketika aku laluin ini, aku ngerasa banyak menerima banyak amat maklum. Dan ketika aku berjalan juga, aku juga berusaha untuk banyak sekali memaklumi hal yang aku hadapi. Nah pesannya lebih ke ini sih, lebih ke pada akhirnya aku sadar kalau misalkan khususnya di BEM FEB ini yang memang orang-orangnya dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam pribadian, keluarga, itu tuh dari latar belakang mereka itu akhirnya ngebentuk diri mereka kayak gimana sekarang at least. Dan hal itu yang jadinya bikin aku dan mungkin pada akhirnya juga orang-orang melakukan itu ke aku untuk bisa memberikan toleransi yang lebih besar atas kekurangan atau kesalahan dari satu sama lain. Jadi pesannya ya itu tadi, mungkin kayak aku pernah baca satu quotes, pokoknya intinya everyone is handling a battle you know nothing about. Maksudnya kayak semua orang tuh ngejalanin
atau ngadepin tantangan atau masalah yang lu tuh nggak tahu, mungkin lu nggak tahu setengah, seluruh, atau bahkan seperempat atau sedikit pun mungkin lu nggak tahu. Jadi kayak semoga ya itu tadi kita bisa sama-sama selalu memberikan toleransi yang lebih besar untuk mencoba memposisikan diri menjadi orang itu gitu, membayangkan untuk gimana sih kalau kita di posisi orang itu gitu, supaya kita bisa mungkin lebih memaafkan, lebih memaklumi, lebih ikhlas dalam ngejalanin semuanya gitu sih. Buat teman-teman BMKAP, semoga setelah hari ini, setelah apa yang udah dijalanin selama setahun ke belakang ini, apapun yang kalian lakuin, apapun yang kalian niatin, dimanapun kalian dan kapanpun kalian berada, dan apapun yang kalian rencanain ke depannya, kalian gak akan menyesali hal-hal itu. Jangan sampai ada penyesalan di dalam hati kalian kalau kalian tuh pernah ngerencanain hal ini. Stay humble aja pokoknya, jangan pernah menganggap kalau diri sendiri itu lebih baik daripada orang lain, karena kan di atas langit masih ada langit. Semoga aja teman-teman di sini bisa dapat apa yang diimpi-impikan selama ini, bahkan bisa melebihi apa yang kalian impiin selama ini. Sebenarnya nggak panjang-panjang juga, tapi ada quotes terakhir yang mau gue kasih. Bumi ini tuh sangat luas, tapi kita beruntung banget bisa saling bertemu. Mungkin itu dari gue. Mahal. Pesan ya guys, gue yakin dari kalian Harits before BEM, Harits after BEM, proses eskalasi, Arif, Muti, dan kita semua pasti jadi orang yang berbeda. Kita simplifikasi. Berhubung takutnya ini 6 jam. Kita semua tuh sebelum dan setelah dari BEM proses eskalasi itu jadi orang yang berbeda. Dan satu hal, tadi jangan cepat merasa puas, teruslah bertumbuh dimanapun kalian berada, teruslah kasih dampak sebaik mungkin, karena kitalah porosnya, kitalah yang punya standar setinggi itu. Gak setinggi itu ya, cuma kita punya nilai yang bisa diperjuangkan, yang patut diperjuangkan. Perjuangkanlah itu. Dan ya dengan berbagai perjalanan yang kita lewati, ya gue yakin kalau misalkan segimanapun badai cobaan ke depan, ombak segala macam, tsunami, banjir bandang, air rob, longsor, ya dengan berbagai hal yang mungkin kedepannya kita hadapi, perjalanan-perjalanan kemarin ngebentuk kita supaya kuat ke depannya dan bisa terus bertumbuh, dan pada akhirnya kita lah yang bikin perubahan yang ada di lingkungan kita dimanapun kita berada. Itu sih guys, tetaplah jadi poros dimanapun kita berada. Yang pertama mungkin bukan pesan sih, tapi lebih ke terima kasih banyak karena telah mau menemani, membantu, membersamai, dan menerima gua sebagai apa adanya di dalam 1 tahun perjalanan proses eskalasi ini. Ya walaupun banyak susahnya, senangnya dikit, banyak dukanya, sukanya dikit, tapi ya kalau misalnya gue boleh mengulang waktu, mungkin ya udah gue akan dengan sangat menerima dinamika yang ada bareng-bareng sama lu pada lah. Ya gue terus terang, gue merasa senang, gue merasa bangga sama kalian. Ya gue jujur orangnya cukup kurang percaya diri. Gue lumayan banyak iri dan cemburunya sama teman-teman yang duduk di sini. Menurut gue lu pada keren, udah jelas karir petnya, mau tahu kayak gimana dan lain-lain. Ya teruskan, jaga passionnya, jadilah orang-orang yang terus membanggakan. Sehat-sehat ya, kedepannya jangan sampai kita hilang gitu aja tali silaturahminya, karena gue merasa suka duka udah kita rasain bersama. Ya lu pada udah menjadi keluarga baru lah dalam hidup gue. Untuk proses eskalasi 231 orang selain dari 8 orang yang ada di sini, ya gue ada satu quotes yang gue suka. Today is the youngest age you could be. Jadi ya coba belajar, cari ilmu, cari pengalaman, stay hungry, stay foolish. Bagi gue masa depan kita semua masih panjang. Bikin itu jadi cerah mau gimana pun caranya. Ya gue percayalah sama kalian. Terakhir buat mungkin biasanya angkatan-angkatan yang ada di bawah gue, ya kalian punya kita lah. Gue siap dan gue akan dengan sangat senang hati untuk menyisihkan waktu dan energi gue untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, atau kalau misalnya kalian mau nanya soal apapun ya gue dengan amat senang hati. Ya gue soalnya selalu berharap buat angkatan-angkatan yang ada di bawah gue jangan mengulangi kesalahan yang pernah gue lakuin, dan untuk prestasi-prestasi yang pernah gue capai, maka
gapai hal tersebut jauh lebih baik dan jauh lebih besar daripada yang pernah gue capai. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Dari gue ya, for your guys information, kita tuh syuting sekarang jam 22 berapa sih nih? Detik ini tuh 2.30 ya pagi. Kemarin kita baru close gathering dan rasanya ketika gue sudah mengkredit setiap biro departemen meskipun belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi kemarin gue belum kredit Pimkap. Sengaja gue coba sekarang ya sampaikan pesan gue ke Pimkap. Ketahuilah bahwa jarak atau ya sebut saja mungkin hierarki yang akhirnya terbentuk meskipun kita coba inklusif dan egaliter. Gue tuh ke staff, ke Axis Award itu jauh. Rasanya tuh kayak kalau nongkrong bisa deket, tapi kalau kerja kan jauh. Pun ke BPH juga. Dan akhirnya justru kalian ini yang lebih banyak membuat gue banyak berefleksi. Salah satu prinsip yang selalu gue pegang adalah gue ingin hidup dan gue selalu hidup tanpa penyesalan. Dan gue selalu mencoba untuk seadil-seadilnya gue bisa. Bukan equality tapi equity. Implikasinya adalah membuat gue selalu bisa menolerir segala konsekuensi dari gue yang mengajak kalian. Tadi teman-teman kalau misalkan perhatiin kepala bidang gue nih sama Osan, mostly kan tadi banyak dinamikanya ya, nggak langsung terima dengan gampang. Mereka nih barang-barang mahal guys. Barang-barang mahal yang mungkin bukan jadi pilihan pertama dan pilihan kedua. Akhirnya konsekuensi pun juga banyak. Tapi gue selalu percaya sama Tuhan bahwa ketika gue diizinkan untuk melangkah maju sama Osan, dan gue dipertemukan sama 6 orang di samping kiri kanan dan di atas gue sama Osan, itu berarti mereka berenam yang paling tepat dan harus dirawat dan dijaga sampai akhir kepengurusan. Mau sekesal-kesalnya gue, semarah-marahnya gue, secapek-capeknya gue, sejengkel-jengkelnya gue, sebingung-bingungnya gue, sesusah-susahnya gue ngontak kalian dan lain sebagainya, gue selalu bersyukur dan bangga pernah jadi ketua BMKM FEB Unpad yang punya wakil seperti Osan dan kepala bidang dengan teman-teman semua di sini. Nggak perlu gue sebut satu-satu namanya. Gue selalu bersyukur dan bangga. Adapun kalau misalkan kalian sekarang sudah pada clear, magang, lulus, gawe, berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya, semoga kalian ingat bahwa kalian yang berhasil meneguhkan gue ketika di bulan April gue sudah ngerasa nggak layak jadi KBM FEB. Kalian yang gue suruh jadi api kecil, gue sembur pakai gas, kalian gak mau, kalian maunya tetap gue jadi apinya. Terima kasih sudah minta gue mengamini dan minta gue untuk tetap jadi apinya. Karena puji Tuhan gue masih jadi apinya sampai hari ini. Itu karena kalian. Kalau bukan karena kalian juga, gue gak akan pernah punya sisi pemaaf yang sebanyak ini gitu. Menurut gue pribadi ya. Karena satu hal yang gue ingat betul, yang paling sering gue tawarkan ketika ngajak kalian ini join tuh justru lebih ke bukan hard skill, bukan soft skill kan, tapi lebih ke kalian kalau misalkan nanti beres nge-BEM, percayalah kalau kita akan sudah atau selama nge-BEM itu melewati perjalanan panjang luar biasa, penuh dinamika dan cobaan, bukan ditawarkan kemudahan, tapi ditawarkan perjalanan yang sangat memberatkan. Itu mimpinya yang teman-teman bisa ambil hikmahnya sama-sama. Teman-teman bisa lebih kuat karena percaya sama gue. Gue tidak mau melampaui takdir, tapi sepembelajaran dan sehasil riset yang ada, dunia di luar sana jauh lebih kejam dari gue. Dunia di luar sana jauh lebih kejam dari Kema FEB. Dunia di luar sana jauh lebih kejam dari BPH kita. Jadi semoga setahun perjalanan kita tuh jadi modal yang cukup untuk kita sama-sama bisa melangkah terus. Bukan hanya untuk FEB Unpad, tapi buat diri kalian masing-masing. Gue yakin kita panjang umur dan kita bisa ketemu lagi ntar di satu kesempatan berikutnya. Dan pun berbicara soal seluruh pengurus, gue ingat betul bahwa ada banyak ketidakpercayaan diri yang timbul di gue dalam beberapa kesempatan ketika bertemu sama teman-teman. Ya ada stigma-stigma yang cukup dinobatkan ke diri gue ya, yang stigma itu nggak melulu positif. Ya akhirnya membuat gue sering kehilangan kepercayaan diri. Di balik Vincent yang terlihat pede, mampus gitu, gue gak seconfident itu guys jadi orang. Teman-teman, gue lihat di BPH sama di staff tuh masih terlalu banyak yang kurang percaya diri. Axis Award, gue lihat sih kalian kalau gak percaya diri ya wajar ya, masih malu-malu. Tapi tolong dirawat kepercayaan diri. Kalian tuh gak boleh rendah diri, tapi silahkan mawas diri.
kalian tuh harus rendah hati. Tapi nggak harus sampai merendahkan diri sendiri. Angkat kepalanya, tapi jangan dongak dagunya. Tegapkan badannya, tapi jangan terlalu busung dadanya. Semangat ya, pokoknya semoga meskipun kalian nggak bekerja sama gue lagi, kalian bisa menemukan lingkungan yang lebih baik dari lingkungan yang bisa kita tawarkan, yang lebih bisa membuat kalian lebih hebat dari yang bisa kita tawarkan. Dan tolong, permintaan gue yang satu yang paling penting adalah tolong untuk BPH staff dan Exis Wordy lampaui gue Osan dan 6 Pimkap di sekeliling gue Osan. Tolong lampaui kami dan jangan lupa lampaui zaman kalian. Buat Kema FEB sedikit ya buat Kema FEB. Kema FEB terima kasih sudah mempercayakan Vincent Osan untuk sampai dari sini. Terima kasih sudah meragukan Vincent Osan selama perjalanan panjang di sini. Terima kasih sudah memaafkan Vincent Osan dengan segala kekurangannya di belakang. Tapi satu hal yang paling ingin gue ucapkan adalah Kema FEB terima kasih. Karena kalian, kami jadi bisa punya kesempatan untuk membuktikan banyak hal. Semoga kalian semua bisa punya pemimpin yang lebih baik dari gua. Semoga kalian semua bisa punya sosok-sosok di BMFEB yang lebih hebat daripada Kabinet Proses Eskalasi. Tapi tenang, kalau kalian rindu sama kami gak akan kemana-mana. Jadi sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Cukup.